Halo teman-teman T3, balik lagi bersama aku Thalia di Ting Teng Talks. Obrolan seru yang pastinya nambah insight kita. Nah, kayak hari ini Thalia kedatangan tamu. Beliau adalah mantan rektor di salah satu universitas. Tapi yang kita bahas kali ini bukan dari sisi akademisnya. Kita mau bahas dari sisi seninya. Nah, seni lagi nih kan. Thalia emang seneng banget deh sama yang berbau-bau seni, apalagi lukisan. Langsung aja Thalia mau sapa. Halo Profesor Almakid. Apa kabar Prof? Baik Mbak Thalia, apa kabar Sehat Mbak ya? Thalia? Saya sehat dan semangat. Wah, ini beliau juga membawa lukisan, dua karya lukisan yang keren banget. Nanti kita akan kulik dua-duanya. Tapi sebelum mengulik lukisan ini, Thalia tuh mau di-spill dong, kenapa Profesor suka melukis? Padahal sekarang jadi filsafat ya? Di bidang filsafat gitu ya, Prof? Ya. Spill dong, Prof. Ya, untuk saat ini melukis itu sangat baik untuk kesehatan badan, untuk kesehatan jiwa, dan bahasa orang sekarang itu healing. Healing, Ya, benar. healing gitu ya. Jadi kalau melukis itu sama dalam anak-anak muda sekarang itu ada istilah mindful. Mindful itu mencoba untuk fokus, konsentrasi, membuang semua persoalan. Benar. Kita sehat kembali secara Meriliskan gitu. rilis secara spiritual gitu. Nah, melukis sama dengan menyanyi di kamar mandi ya. Hobi saya itu, Prof. Karaoke. Bener. Atau jogging-jogging atau disco ya. Melukis seperti itu. Bahkan melukis ini lebih dalam maknanya. Jadi kayak terapi untuk jiwa kita gitu ya? Betul sekali Mbak Thalia ya. Jadi dengan melukis kita membuang semua persoalan. Setidaknya kalaupun belum bisa selesai, bisa tersampaikan dulu lah ya emosinya gitu ya, Prof? Ya, kalau melukis apalagi gayanya ekspresif ya. Ambil cat itu dilempar dari jauh kan sudah Kalau misalnya marah dengan siapa, tidak usah dengan orang gitu ya. Langsung dengan lempar. lukisannya, lempar. Ke kanvas tapi jangan ke orangnya. Bahaya itu nanti ya. Iya. Oke, terus dari sejak kapan nih Prof mulai hobi melukis gitu? Ya itu pendidikan keluarga kami dari kecil itu semuanya melukis. Saya, adik-adik saya, ayah saya kebetulan, kakek saya dulu juga sama itu ya. Oh, berarti darah seninya nih mengalir gitu ya ke tubuh Ya. Profesor Almakid gitu ya. Wah, keren. Dulu suka mewarnai di tembok. Pada dasarnya anak kecil suka begitu biasanya. Iya, kita pada dasarnya dulu sebelum sekolah, sebelum bisa membaca, melukis dulu gitu. Iya. Di lantai, dulu kan lantainya tanah kan? Iya. Nah, di tembok pakai kapur ya. Oke, itu mulai didalaminnya waktu kapan tuh? SMP, SMA gitu? Ya, mulai belum sekolah. Udah mulai dari saat itu juga ya? Kita sudah beli cat air pertama, kemudian cat minyak ya. Dia udah digambar aja apa yang dipikiran gitu ya? Prof? Iya, dan itu bagus untuk perkembangan jiwa kita. Apalagi waktu itu masih kecil gitu ya? Masih kecil ya. Berarti untuk anak-anak tuh kalau melukis juga bisa salah satu jadi terapinya untuk mereka juga gitu ya? Betul, dan dalam ilmu psikologi kita ingin mengetahui kepribadian anak ya suruh aja melukis, maka kita akan bisa menganalisis simbol yang dilukis oleh anak-anak. Nah, kalau Prof dulu sukanya gambar apa nih? Ikan, apa? Ya seperti Gunung kembar terus ada jalannya, ada sawahnya ada gitu. mataharinya, ada sawah, ada kerbau, ada sapi ya. Waktu kecil itu namanya disebut Indimoy. Apa itu Indimo itu? Indonesia yang indah, beautiful Indonesia. Ini menjadi tren tahun 70, tahun 60 gitu ya. Saya kan generasi tahun 70, lahir saya tahun 70. Nah, kita SD itu biasa melukis sawah, gubuk, kerbau, sapi, orang-orang yang ada di sawah. Iya, tapi kayaknya lukisan itu masih turun-temurun sampai sekarang sih. Dua gunung dan sawah dan jalan. Ya, itu pikiran positif bahwa Indonesia itu indah. Gitu. Betul banget. Wah, memang keren banget. Nah, kalau kita bahas karyanya. Nah, ini karya yang ini nih. Dari mataku kan, dari sepenglihatanku ini
ada sosial medianya, ada dunianya. Nih ada wayang, cuman aku belum tahu nih di spill. Nah, ceritakan coba, Prof. Latar belakang dari terciptanya karya ini gitu. Ya ini kan tahun 2022 saya melukis, ada tanggalnya, Iya, ada tanggalnya. tahunnya di situ. Ini figur ini namanya togok. 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 Togok itu biasanya lekatnya dengan kelompok yang disebut Kurawa. Kan ada dalam Mahabharata itu ada dua cerita ya, Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu 5 bersaudara, Kurawa itu 100 bersaudara. Wow. Dan Kurawa ini sifatnya pemarah, suka menganiaya, merebut yang bukan haknya ya. Kurawa ini Negatif jahat lah ya. Nah, Pandawa ini yang baik-baik, sabar, yang jujur gitu ya. Nah, kebetulan Togok ini yang ikut yang Kurawa biasanya ya. Yang Semar, Petruk, Bagong, Gareng itu ikut yang Pandawa. Nah, Togok ini cerita yang lucu sebagai orang kecil, rakyat ya. Dan kebetulan Togok ini di lukisan saya dipengaruhi oleh sosial media ya. Makanya burger itu, lihat itu kan burger kan. Yang atas nih ya, burger ya. Burger, jadi dia tren dia ya. Terus minumnya salah satu brand gitu ya. Salah satu brand ya kan. Yang cukup terkenal. Cukup terkenal. Kemudian itu adalah simbol sosial media. Dan dia bisa menguasai dunia. Jadi jahat atau baik lewat sosial media bisa menguasai dunia. Dan kebetulan Togok ini. Yang dimakan ya produk dunia. Iya, benar sekali. Dan makan dalam arti makan makanan, nutrisi, atau makan otak. Dia mengkonsumsi sosial media di dalam simbol itu. Ini menggambarkan kita juga ya, Prof, yang dalam kondisi saat ini. Betul. Iya, ada yang bilang kita dijajah gitu ya, dengan media sosial gitu. Cuman itu juga tergantung, kalau kitanya nggak bisa ngelola dengan baik ya kita dijajah. Gitu ya, seperti Togok ini. Togok kan kelompok negatif ya, kelompok buruk. Dia bisa mempengaruhi dunia, dia bisa menelan dunia dengan sosial media. Ya. Iya, benar. Dan perilakunya juga sekaligus dipengaruhi oleh sosial media. Bener, apa-apa ngikutin tren gitu ya. Ngikutin tren ya, lagunya apa. Iya, terus kalau misalkan kalau dia tidak sayang sama kita tuh tandanya ini 7 tanda pasangan tidak sayang ini nih gitu ya. Joget velocity ya. Apa gini-gini gitu ya. Iya. Tren-tren saat ini gitu ya. Tapi bukan berarti semua tren itu negatif gitu ya, Prof ya. Tergantung, balik lagi ke kitanya gitu ya, Prof ya. Oke, terus ini kenapa ada makanan baratnya nih? Ini kan ibarat kayak produk makanan baratnya gitu, Prof. Kenapa tuh? Ya trennya begitu, jadi kita melupakan makanan tradisional kita ya, melupakan getuk, melupakan apa lagi ya, gudeg gitu ya, tiwul, Jogja ya, tiwul ya bener. Ya, kalau minuman tuh ronde, ronde. Tape, ya. Lebih ke barat-baratan gitu ya kalau lebih ke barat-baratan, dan yang itu semua dipengaruhi oleh channel-channel yang ada di media sosial itu. Bener. Jadi kita juga harus pandai menyeleksi gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Pesannya apa nih, Prof, yang di-spill gitu dari lukisan ini? Ya, jangan sampai meniru Togok lah gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, konsumsinya ya jangan asal trendy. Ya, konsumsi pikirannya juga jangan dipengaruhi oleh media sosial ya. Benar. Maka sering-seringlah melukis gitu. Nah, iya. Jadi kalau sosial media ini harus digunakan dengan bijak gitu ya, Prof ya? Ya, harus digunakan dengan bijak. Nggak bisa juga kita lepaskan, karena seperti ini kan juga untuk konsumsi media sosial ya. Tinggal jempolnya aja agak diatur ya teman-teman semua ya. Jangan ngeklik yang aneh-aneh gitu ya. Carinya yang nambah insight, nambah ya pengetahuan kita gitu ya, Prof ya. Nah, itu baru bener gitu. Nah, jangan sampai kita dicaplok gitu. Ya, jangan sampai dicaplok oleh dunia. Betul. Dan dimakan oleh Togok gitu. Itu jangan sampai gitu ya. Nanti yang rugi kita sendiri gitu ya. Oke, nih beralih ke
lukisan berikutnya. Di Nah. sini ada lukisan paus. Iya, ya. iya, betul. Wah, sekarang juga kita keadaannya sedang berduka gitu ya, kehilangan sosok paus. Cuman semua orang ada masanya gitu ya, Prof. Semoga amalan baiknya bisa diterima. Amin. Gitu ya. Dan yang ditinggalkan di dunia ini ya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, oke, kita kulik sekarang. Ini Bapak berjas hitam siapa? Itu saya itu. Waduh, keren banget ya. Ya. Ini apakah mimpi atau kenyataan? Kenyataan, tahun 2022 kebetulan saya ke Vatikan. Oke. Ya, waktu itu dengan Menteri Agama, dengan PBNU waktu itu ya. Dan saya beraudiensi dengan beliau dan saya sampaikan beberapa pesan juga untuk beliau. Dan beliau respons. Sebelumnya saya sudah berkirim surat juga waktu gitu. itu. Ya. Oke, gimana respon Paus waktu Prof datang ke sana? Beliau ingat surat saya. Gitu. Ya, Dari hebat, saking hebat, banyaknya beliau. tumpukan surat mungkin di sana ya? Ya, beliau ingat surat saya kan. Saya menawarkan waktu itu saya rektor ya, menawarkan gelar honoris causa untuk Vatikan. Oke, apa itu? Bisa di-spill dikit tuh, Prof? Iya, gelar doktor kehormatan untuk Vatikan waktu itu. Dan beliau masih ingat. Oh ya, itu sudah saya tugaskan ke kardinal, namanya Kardinal Ayuso. Kebetulan beliau sudah pergi juga tahun lalu, sudah meninggalkan kita. Ya. Langsung diresponi gitu ya? Iya, iya, beliau memang orang baik ya, pemimpin yang baik. Ya. Betul. Gimana Prof waktu datang ke sana melihat sosok beliau tuh apa yang tertanam dalam diri Profesor Ahmad? Beliau orang sederhana. Oke. Sederhana dalam arti yang sebenarnya ya. Iya. Bukan sederhana penampilannya saja, kemudian dia mengambil keuntungan untuk dia atau keluarganya. Enggak. Beliau betul-betul genuine, betul-betul asli orang sederhana. Ya. Dan itu konsisten. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, apa kebijakan atau sikap beliau, itu ya sesuai. Semuanya tidak dilebih-lebihkan. Enggak. Beliau orang sederhana, orang jujur, orang yang menjaga kejujuran itu dan tulus. Iya. Tulus. Enggak ada di balik udang, di balik batu, enggak ada. Di balik bakwan gitu ya. Enggak ya. Dan itulah yang dirindukan, pemimpin seperti itu. Dan kebetulan beliau sudah enggak ada kemarin. Iya, benar. Sayang sekali. Iya. Dan tandanya pemimpin yang baik adalah dia diterima tidak hanya komunitasnya, tidak hanya umatnya. Tidak hanya di golongan tertentu gitu ya, Prof? Betul, beliau kan pemimpin tertinggi Katolik. Benar. Tapi sekarang di seluruh dunia semuanya menerima beliau. Betul. Dan ketika beliau pergi ya semuanya sedih untuk. Iya. Merasa kehilangan lah ya, Prof. Iya, beliau inspiratif lah. Apalagi beliau ini juga tidak hanya menerima salah satu golongan ya, tapi mau agama apapun. Ya. Wow, beliau jasanya luar biasa dari sisi situ ya. Beliau bergaul dekat dengan Al-Azhar namanya. Al-Azhar itu di Mesir ya. Iya. Datang ke Indonesia, padahal mayoritasnya kan Muslim ya. Ya. Dan kita semua menerima beliau, tidak ada yang curiga, tidak ada yang mempersoalkan, semuanya menyukai beliau kan. Benar. Agama apapun. Dan beliau ini satu nilai yang kita semua rindukan, berani. Beliau sangat berani. Kenapa berani? Karena beliau jujur. Ya karena nggak ada yang ditutupin juga. Nggak ada yang ditutupin. Beliau apa adanya, jujur. Bicaranya lantang, ya kan? Misalnya tentang lingkungan, ya berani beliau mengatakan. Kita harus kembali menjaga lingkungan kita. Betul. Lingkungan kita sudah rusak. Nah, itu misalnya. Nice, bener. Banyak banget pesan yang mungkin Profesor Al-Makin dapatkan. Dan itu juga dikasih ke teman-teman T3 gitu ya. Dari gimana cara kebaikan dari Paus gitu ya. Mengajarkan tentang kehidupan. Wah, keren banget. Ini karya ini mungkin sangat gak, ya gimana ya, susah lah dinilai. Ya bener gak tuh Prof? Agak bingung juga nih aku kayak saking kerennya gitu ya cerita di balik karya ini gitu. Iya. Ya pesannya lingkungan, terus kemudian antar iman. Antar iman ini kan beliau pionir untuk berhubungan dengan iman lain gitu ya. Dan beliau menjalin hubungan dengan berbagai macam kelompok. Betul. Baik di dalam Katolik, di dalam Kristen ya, seperti Gereja Timur, Ortodok atau
Kristen sendiri, Protestan, ataupun agama lain, Islam ya misalnya ya, Hindu, Buddha, Konghucu, beliau sangat terbuka. Benar. Dan karena beliau orangnya bersih, orangnya jujur, ya enggak ada beban. Benar. Dan inilah yang kita rindukan, seperti ini yang kita rindukan. Betul sekali, sosok pemimpin yang tidak ada duanya. Untuk gitu saat ya. ini kita semua sedih ya, beliau enggak ada. Siapa penggantinya nanti? Tapi pasti ada yang gantinya harus lebih oke gitu ya. Kita harus semoga membentuk generasi-generasi yang oke punya gitu ya, Prof. Semoga. Oke, ini dari 2 karya ini nih, kalau aku lihat juga ya Prof, warnanya hampir sama. Ini apakah ada ciri khas tertentu atau gimana nih Prof? Ya, enggak tahu, itu kan alami saja kita ya. Artinya ketika kita melukis, karena pengalaman saya melukis di kanvas atau di kertas ya, itu sudah otomatis menunjukkan kepribadian kita. Biasanya begitu. Ada yang disebut karakter itu ya. Karakter orang itu enggak akan berubah. Ya. Mudah ditebak. Oh, ini lukisannya siapa itu. Iya, walaupun dari sekian banyaknya pelukis-pelukis di Indonesia, terutama di Jogja, itu pasti punya ciri khas yang beda-beda gitu ya, Prof, ya betul, dan biasanya ini yang dimunculkan, karakter itu yang dimunculkan. Oke. Gimana caranya Profesor Al-Makin memunculkan karakter, Prof? Nguliknya pasti lama nggak sih itu, Prof? Apa dalam sekejap, ting, langsung dapat gitu? Ya, itu kan alami saja ya, alami saja ya. Jadi begini, dalam teori seni ya, teori estetika itu, lukisan itu tidak hanya milik pelukisnya. Lukisan itu mewakili masyarakat, mewakili budaya, dan mewakili kondisi yang ada di dalam bangsa itu. Maka ketika kita melukis tanpa sadar, kita akan menunjukkan apa yang kita alami. Dan itu biasanya dialami oleh masyarakat luas. Jadi kayak emosional kita juga tertuang gitu ya, Prof? Ya sama dengan melukis, menulis novel misalnya ya. Menulis novel atau menari ya. Menari, orang menari kan juga akan menggambarkan situasi di sekitarnya gitu ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia hadapi, itu akan tertuang dalam karya. Jadi ini warna agak kuning orange ini juga salah satu ciri khasnya gitu bisa dibilang ya, Prof ya? Ya itu pilihan personal kita. Pilihan personal. Pilihan pribadi kita ya. Oke, ini kalau dilihat dari cara menggambarnya juga gimana nih, Prof? Apa nih nama tekniknya nih? Ya ada banyak aliran ya di dalam lukisan dalam sepanjang sejarahnya. Ya yang pasti biasanya mulainya orang itu dari realisme. Realisme itu dalam teori Yunani namanya mimesis. Mimesis itu meniru apa yang dilihat, meniru alam. Ya dalam filsafat ya, karena saya bidangnya filsafat ya. Ada 2 tokoh mimesis, ya satu tentu saja Plato, 2 Aristoteles. Dia punya teori mimesis. Seni itu tugasnya adalah menghadirkan alam di dalam karya itu. Ya, jadi misalnya seni drama ya, seni teater, ya atau seni tari ya, ya akan meniru alam. Misalnya seni dari Dayak misalnya, tari burung enggang. Kan namanya sudah burung enggang. Dari alam itu ya, Prof? Dari alam. Nah, itu yang disebut mimesis ya. Begitu juga misalnya di Papua ya. Tari-tari itu kan juga meniru alam. Begitu juga tari di Jawa kan. Iya, betul. Tari apa namanya serimpi atau tari kontemporer kan meniru ombak, pohon, gitu ya, sedang panen ya. Benar. Ya sama teori seni yang disebut realisme tadi meniru yang ada. Real. Ya, itu satu aliran. Kemudian berkembang, ada impresionisme, ada kubisme, ada abstrak. Iya, betul. Wah, ini 5 SKS ini. Kita bahasanya 5 SKS ini kita. Nah, kebetulan saya cenderung ke ekspresionisme. Berarti yang ekspresi. Nah, begitu.
Oke. Dan itu juga ada sedikit abstraknya, ya. Ternyata yang abstrak bukan cuma kehidupan ini ya kadang ya, Prof. Kalau Gen Z bilang begitu. Iya. Karya juga walaupun cuma kesannya tuh kayak set gitu, cuman jadinya, wih mantep. Nah itu masuknya ekspresif. Ya, jadi saya mengutamakan ekspresi ya. Apa yang saya hadapi, saya berusaha untuk menghadirkan itu. Di setiap karyanya ya, Prof. Iya, Ya. ya. Ada nggak karya yang Profesor paling, wah dalam banget artinya tapi belum dibawa ke sini? Wah, banyak. Saya sendiri kan ya ada pandangan. Saya sendiri punya art space ya, punya galeri di rumah. Di mana tuh alamatnya? Di Purwomartani Kalasan. Oh, datang ya teman-teman kalau mau lihat karya-karyanya Prof. Almakin. Nah, dan sudah beberapa kali kita mengadakan pameran terbuka untuk semua seniman di sana. Oh, keren banget. Ya, Menerima art space. Nah, gitu. Art space ya, ruang seni. Dan para seniman kemarin juga punya kegiatan di sana yaitu melukis on the spot. Oke, Ya, melukis langsung ya. Dan nanti akan ada banyak lagi ya, kita mengundang para seniman untuk melukis on the spot yang kira-kira healing. Healingnya bareng-bareng gitu ya. Ya, healing tidak hanya untuk pribadi, tapi healing untuk bangsa, untuk masyarakat. Bener. Kalau lagi galau-galau, Iya, lagi putus cinta mungkin. lagi ya putus cinta, lagi ditolak ya. Iya, aduh sakit banget itu. Nah, lagi ditinggal, melukis adalah jalan yang baik. Nah, lagi pusing skripsi. Skripsi. Bisa. Dan jangan pikirkan hasilnya. Kenapa tuh, Prof? Ya, nggak usah dipikirkan. Yang penting dinikmati saja. Nah, nikmati prosesnya gitu ya, Prof. Hasilnya apapun diterima. Oke, karena itu ekspresi alami dari diri kita gitu ya. Nah, menurut teori kuno di Yunani ya, jadi ada namanya katarsis. Apa tuh, Prof? Nah, tadi kan mimesis ya. Ya, mimesis. Ada satu SKS, ini Iya. SKS yang lain. Lagi nambah lagi. Katarsis ini adalah mengungkapkan sesuatu yang buruk, yang jelek di dalam panggung atau di dalam kanvas. Itu adalah healing juga. Oke. Jadi misalnya dalam film, yang mudah kan film kan. Dalam film tidak semua itu isinya baik di dalam film. Betul. Ada tokoh antagonis yang jahat sekali yang ingin menghancurkan pengen dunia. gebuk gitu ya. Bawa bom, bawa pisau, bawa pistol. Menghadirkan tokoh ini terus dilihat oleh banyak audiens di film. Itu juga penyembuhan, juga healing juga. Iya. Wah, itu ada tokoh jahat itu. Iya. Mari kita tonton gitu ya. Misalkan hantu gitu ya, Prof. Ultraman ya dengan apa atau Marvel ya. Ada kan tokoh jahat Thanos ya. Nah, pernah lihat kan yang itu yang serial Marvel itu ya. Thanos itu punya cincin banyak, ingin menghancurkan dunia. Itu dalam istilah Yunani kuno disebut katarsis. Yaitu ingin menyembuhkan lewat menghadirkan tokoh jahat. Oke. Nah, seperti tokoh ini. Ya, kayak mancing emosi kita. Katarsis, gitu ya. Atau di dalam Bali ya, ada namanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ya. Atau kita baru saja melewati Paskah kan. Iya. Baru saja melewati Paskah kan. Di dalam menghadirkan Paskah kan tidak hanya tokoh baik seperti Yesus. Tapi juga ada Judas juga. Ada Pilatus. Pontius Pilatus ya. Betul. Dan ada juga para rabai yang menghakimi ya. Nah, jadi menghadirkan tokoh jahat menurut teori Yunani kuno itu juga healing juga, penyembuhan. Namanya katarsis. Ya, tapi bukan berarti kita jadi jahat loh. Bukan gitu ya, Prof ya? Ya, tapi menghadirkan dalam seni. Ya, dalam seni. Dalam drama, dalam lukisan, tokoh ya. Wah, keren banget. Sangat amat mendalam gitu dari setiap kata gitu ya, Prof. Makin ya. Jadi memang seni itu bisa yang kita ambil ya, Prof. Seni itu bisa jadi tempat kita untuk merilis pikiran, gitu ya. Healing tuh nggak harus pergi jauh-jauh gitu ya ternyata ya, Prof ya. Duduk aja sambil nyaret-nyaret. Atau nulis ya, nulis di buku harian. Iya, atau teman-teman T3 punya hobi yang lain. Nah, itu bisa dikembangin gitu ya, Prof ya. Karena hidup tanpa hobi
hampa. Ya. Kayak gitu. Makasih Prof sudah datang Terima ke kasih, Mbak studio Thalia. kita, udah Ya. sharing banyak hal gitu ya. Ya. Dari setiap karyanya tuh punya arti yang mendalam gitu, jadi pelajaran hidup. Yes, dalam banget gitu ya. Ya. Besok datang lagi bawa karya yang lain ya Prof ya. Oke, siap Mbak Thalia. Yang manteliti gitu, yang Ya. lebih manteliti gitu Ya, ya Prof ya. Oke, akhir kata Thalia mengucapkan terima kasih, tapi jangan lupa teman-teman terus saksikan T3 cuman di YouTube Official TVRI Yogyakarta. Nah, jangan kemana-mana teman-teman karena besok kita masih punya episode-episode yang seru lainnya. Dan bye-bye!